bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Bersama Yesus, haleluya. Lakukan perkara besar bersama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus, haleluya. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus, haleluya. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan. Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Dalam Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, haleluya. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguruskan, Ia membenarkan. Dia Raja segala raja. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala langit sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung mulia. Kudus Engkau yang maha sempurna, mulia
selama-lamanya. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguruskan, Ia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami lapar haus akan firman-Mu, mau baca firman-Mu Bapa. Urapi kami semua, berfirman Bapa. Kami siap dengar firman-Mu yang agung kudus. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami. Kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kejernihan di hati kami, pikiran kami, telinga kami sebentar, mulut kami hamba-Mu sucikan, dan kami semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 15 April 2022. Semua Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Besok hari Jumat Agung Saudara, kita semua ibadah ya. Bapak Ibu jangan lupa semua beribadah kepada Tuhan. Jumat Agung arti Jumat di mana Yesus 2000 tahun yang lalu Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Padahal sebetulnya Yesus tidak perlu saudara sampai mati di atas kayu salib itu, tapi karena cintanya kepada kita semua. Kalau Yesus tidak berkorban untuk kita, kita yang kena korban upah dosa maut, mati kita dalam neraka selama-lamanya. Benar saudara, tidak ada pintu surga kalau tidak ada belas kasihan Tuhan. Mati semua manusia masuk di dalam neraka saudara. Tapi oleh itu puji syukur, puji syukur, puji syukur. Kasih Tuhan sempurna. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, per pintu surga terbuka. Tapi karena anugerah Tuhan yang sempurna. Kasih karunia Tuhan yang tak terhingga. Untuk kita meresponi, kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh agungkan, muliakan Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan Yesus. Kita membaca dalam 1 Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga.
Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu yang memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakob. Kepada Yakob ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku inilah hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke Sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan teruna, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan, badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke atas kereta, lalu pergi ke Yezreel. Ayat 46 terakhir. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendalui Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang luar biasa kita baca. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46. Puji Tuhan berarti 1 Raja-Raja pasal 18. 1 pasal sudah kita akhiri, sudah baca secara lengkap 1 pasal dari ayat 1 sampai 46. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya, semua diberkati Tuhan. Mari, biar senantiasa selalu saya katakan, marilah kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau taat lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Karena bukti nyata Yesus itu hidup. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Seperti dalam pujian, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Seperti dalam Mazmur 60 ayat 14 tadi sudah saya bacakan. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Lawan-lawan diinjak oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha dahsyat. Terbukti di ayat sini kalau kita lihat. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, kedahsyatnya melalui hambanya namanya Elia. Karena Nabi Elia itu nabinya Tuhan. Di situ ada 2 jenis nabi. Ada nabi Tuhan, ada nabi dari iblis. Nabi Baal itu dia sebetulnya nabi yang harus menyembah Tuhan. Tapi dia itu menyembah dewa-dewa. Dia keras kepala, saudara. Hatinya tidak takut akan Tuhan. Termasuk Raja Ahab sebetulnya itu. Raja Ahab itu sudah saya katakan ya. Bangsa Israel terpecah 2. Ya, utara dan selatan. Dan ini Raja Ahab itu raja bangsa Israel.
di mana dia tidak takut akan Tuhan. Dia memelihara nabi-nabi Baal, jumlahnya 450. Dan Nabi Elia dia berkata, hanya aku seorang diri, di ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Bisa terjadi loh saudara. Di antara serigala-serigala, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita dibela sama Tuhan. Kita berdiri di tengah-tengah serigala. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seperti Nabi Elia. Di tengah-tengah 400 nabi Baal, semua rakyat bangsa Israel melihat, termasuk Raja Ahab. Ternyata Nabi Elia itu, dia jengkel secara manusia. Karena banyak mereka tidak takut kepada Tuhan. Keras hati. Maka ditantang sama Nabi Elia. Ayo, nyatakan Allahmu atau Allahku. Ya, kita tanding di sini. Ya, coba nih. Waduh, luar biasa. Tuhan dia dari surga loh saudara. Ya, siapa yang mencari Tuhan? Ini Bapak Ibu lihat ya. Dalam Mazmur 53 ayat 3. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, termasuk Bapak Ibu yang rajin mendengar firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan, yang rajin mencari Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan dari surga loh saudara. Ini firman Tuhan. Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Oleh karena itu mari saudara, Bapak Ibu, kita mau mencari Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya menyembah kepada Yesus yang hidup. Yesus Kristus Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia besar, dahsyat dan ajaib. Coba kalau kita lihat di sini. Bayangkan Nabi Elia menantang, ada 400 nabi Baal, di depan ada raja dan seluruh bangsa Israel. Kalau sampai Tuhan tidak menyatakan kemuliaannya, malu saudara. Tapi oleh karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia nyatakan kuasanya. Baru itu ditantang, ayo kita punya 2 ekor lembu jantan. Masing-masing kamu 1, saya 1, kata Nabi Elia. Mari kita buat mezbah, korban bakaran. Tapi jangan ada api. Ada kayu api, kita bikin, tapi tidak boleh ada api. Dan nanti api kita berdoa. Kalau betul Tuhanmu dan Tuhanku siapa waktu kita berdoa? Siapa yang turun api, di situ berarti ada Tuhan. Dan ternyata kuasa Tuhan dahsyat. Dan pada waktu Nabi Baal, termasuk mereka-mereka yang di luar Tuhan, dia sampai berjingkrak-jingkrak saudara. Dari pagi sampai malam tengah hari, mereka berjingkrak-jingkrak saudara. Kalau lihat di sini, dia berkeliling di atas mezbah mereka itu. Sampai mereka itu diejek sama Elia kan, dia 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Allah kecil saudara, tapi Allah kecil ya. Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian, mungkin dia tidur. Karena dia jangkrik-jangkrik sampai dia tore-tore badannya, disekat-sekat ya. Dengan tombak pedang, dirinya dengan pedang dan tombak. Ternyata tidak ada respon apapun. Yang jelas saudara. Ya, mana ada Tuhan double di dunia ini. Tuhan kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup dari siang dan ajaib. Bukti nyata. Saya sampai detik ini dipelihara sama Tuhan. Bersama Bapak Ibu. Kalau saya mendoakan orang sakit sembuh. Itu bukti nyata Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya sejak jadi hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah sakit, selalu sehat. Karena kerinduan saya hidup ini dalam milik Kristus. Saya ingin memberitakan berita kebenaran, berita keselamatan, berita tentang Yesus Kristus. Supaya setiap orang bisa percaya kepada dia Yesus. Bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu nyata. Jesus is real. Dialah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ternyata terbukti. Pada itu mereka sudah teriak-teriak, nyata tidak ada respon. Tapi begitu Elia bicara, ayo sekarang aku yang berdoa kepada Tuhan. Nah dia mendirikan 12 batu. 12 bicara, 12 suku Israel, bangsa Israel. 12 murid Yesus. Batu bayang dalam Kristus. 1 Korintus 10:4 ayat dikatakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Batu penjuru adalah Kristus. Berarti kita andalkan Kristus. Dan air di situ ada keliling, dikasih air saudara. Air bicara firman Allah. Supaya hidup kita andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Hati kita bersih. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh. Perkara ajaib terjadi. Kan Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Ternyata kalau kita di sini. Di ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku bangsa ini mengetahui Engkau Allah. Supaya mereka bertobat. Ternyata di ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar. Habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air semua habis. Membuktikan
bahwa Yesus Kristus yang kesembah adalah Yesus yang hidup. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya kasih ayat terakhir, Ulangan pasal 7 ayat 21. Karena Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Itu mari kita takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan lain, tapi andalkan Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Karena Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sebelum beraktivitas, datang kepada Yesus. Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar. Untuk masalahku, haleluya, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua, amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat kita semua, amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dan besok hari Jumat setiap kita ibadah kepada Tuhan. Karena Jumat ada perjamuan Tuhan Kudus, Jumat Agung, dan hari Minggu hari Paskah. Semua kita beribadah mencari Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita besar dan ajaib. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan.